Di sebuah keheningan malam, seorang pemuda dengan gitar di tangannya tampak gelisah, menunggu seseorang di persimpangan jalan. Tekadnya yang kuat untuk menjadi musisi blues terhebat telah mengalahkan rasa takutnya. Lewat tengah malam, seorang pria bertubuh besar berjalan ke arahnya, mengambil gitar si pemuda itu, menyetemnya, dan memainkan beberapa lagu yang belum pernah dimainkan siapapun sebelumnya. Kemudian, pria itu mengembalikan gitarnya dan menghilang dalam kegelapan malam. Konon, pria bertubuh besar itu adalah setan persimpangan jalan. Pemuda itu rela menjadi tumbal, dan sang setan membantu mewujudkan mimpinya menjadi musisi terkenal. Kisah ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi mitos persimpangan jalan ini atau crossroads seperti kisah nyata yang menjadi legenda di kalangan musisi blues dan juga rock. Yo guys, welcome back to Ruang 066. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Oke, hari ini aku akan bercerita mengenai seorang musisi yang katanya dia menjual dirinya kepada setan nih coy, untuk menjadi musisi terkenal cenah. Kita langsung masuk ke chapter 1. Pintu ditutup, cerita dimulai. Robert Johnson. Let's go. Sebagian orang percaya pada kisah mistis tentang crossroads atau persimpangan jalan, dan pemuda yang diduga menjual jiwanya pada setan itu adalah Robert Leroy Johnson yang lahir pada 8 Mei tahun 1911 di Hazel Hearts, Mississippi. Saat remaja, Robert sering mengikuti seorang gitaris dan penyanyi blues bernama Son House. Robert selalu berusaha bermain gitar sebaik Son House, tapi kemampuannya tuh masih jauh-jauh di bawah Son House. Suatu hari, Robert ini menghilang selama 6 bulan. Ketika dia kembali ke kotanya, Son House terkejut dengan kemampuan gitar si Robert ini yang meningkat secara drastis dan mengagumkan. Son House menganggap ini sebagai suatu keajaiban. Sejak itu, gosip bahwa Robert menjual jiwanya pada setan mulai beredar coy. Terutama karena beberapa lagunya si Robert ini yang seolah mencerminkan pemujaan dan pengorbanan terhadap setan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Robert belajar gitar itu pada seorang pria bernama Isaiah Zimmerman, seorang gitaris handal pada zaman itu. Karir Robert Johnson ini mulai menanjak. Dia sering mengadakan konser di berbagai kota dan sempat membuat album rekaman. Sayangnya, karir si Robert ini tergolong singkat coy. Pada 16 Agustus tahun 1938, dia meninggal pada usia 27 tahun dengan penyebab kematian yang tidak diketahui. Karya Robert Johnson dinilai sebagai masterpiece dan mempengaruhi banyak banget musisi rock dan juga blues. Eric Clapton menyebutnya sebagai musisi blues terhebat yang pernah ada. Pada tahun 2008, majalah Rolling Stone menempatkannya di posisi kelima dari 100 gitaris terhebat sepanjang masa. Aneh ya, gila, dia 6 bulan hilang, tiba balik lagi ke kotanya, kemampuan gitarnya hampir setara sama si Son House tadi coy. Gimana menurut kalian? Kita masuk ke chapter kedua, di mana letak crossroads atau persimpangan jalan yang katanya menjadi tempat si Robert ini menumbalkan dirinya kepada setan. Let's go. Sebelum gosip tentang Robert Johnson menjual jiwanya pada setan, ada seorang musisi blues legendaris terkenal lainnya yang bernama Tommy Johnson. Aneh, namanya sama-sama Johnson, yang lahir pada tahun 1896. Meskipun tidak setenar si Robert, Tommy ini adalah salah satu gitaris blues hebat di masanya. Dia sering bermain gitar dengan teknik tinggi yang diselingi dengan gaya akrobatik yang sangat sulit ditiru oleh gitaris lain. Masyarakat kulit hitam pada masa itu percaya bahwa si Tommy ini menjual jiwanya pada setan, karena si Tommy pernah bilang, "Jika kamu ingin belajar lagu sendiri, bawa gitarmu dan pergi ke tempat di mana jalan berpotongan atau persimpangan jalan. Pastikan kamu tiba di sana sedikit sebelum jam 12 malam agar kamu yakin akan berada di sana. Bawa gitarmu dan mainkan sebuah lagu sendirian di situ. Seorang pria besar berkulit hitam akan datang, mengambil gitarmu dan menyetelnya. Kemudian dia akan memainkan sebuah lagu dan mengembalikannya padamu.
Begitulah cara aku belajar memainkan apapun yang kuinginkan, kata Tommy Johnson. Hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan di mana tepatnya posisi crossroads atau persimpangan jalan yang dimaksud dalam legenda itu. Sebagian masyarakat percaya crossroads berada di Clarksdale, di mana jalan 61 dan 49 bersimpangan. Namun musisi terkenal Eric Clapton mengatakan bahwa crossroad yang dimaksud berada di Rosedale, MS, di mana jalan raya 1 dan 8 bersimpangan. Sebagian masyarakat di Mississippi yakin bahwa posisi crossroads yang dimaksud berada di ujung jalan raya 82 sekitar Bamboo Road, di mana ada persimpangan jalan yang masih berupa tanah dan ada pohon apel tak berbuah di situ. Hingga saat ini, posisi pasti di mana Johnson bertemu dengan setan blues tetap menjadi misteri. Menurut kepercayaan masyarakat kulit hitam zaman itu, ada sosok bernama Deity Esu yang dikenal sebagai penjaga crossroads. Sebagian masyarakat tidak percaya pada mitos itu dan berpendapat bahwa mitos tersebut dibuat untuk promosi sang musisi agar terkenal. Karena konon kemampuan bermain gitar para gitaris itu memang hebat meskipun tanpa menjual jiwanya. Oke, itu dia ceritanya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Apakah ini nyata atau hanya sekedar promosi belaka? So, sampai sini dulu episode kita malam ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di Ruang 066. See you guys. Bye bye. Good luck.